Ya, lanjut ya. FEG, AFEG, order block. Nah, sekarang kita akan belajar yang keempat, yaitu breaker block. Terdiri dari bullish breaker block dan bearish breaker block. Oke. Apa itu breaker block? Breaker block adalah, dalam kasus ini contohnya bullish breaker block. Breaker block ataupun bullish breaker block yang ini adalah retracement terakhir sebelum harga melanjutkan order flow-nya. Nah, retracement terakhir ini akan menjadi bullish breaker block kita. Retracement terakhir sebelum harga melanjutkan order flow-nya, ini menjadi bullish breaker block. Kebalikannya, kalau bearish breaker block, retracement terakhir sebelum harga lanjut lagi turun. Nah, retracement terakhir inilah bearish breaker block. Ya, jadi the idea is ketika dia hit ini, most likely dia akan lanjut lagi. Ya, ini juga sama. Ya, ini menjadi penahan. Bullish breaker block dan bearish breaker block. Nah, teman-teman tahu nggak satu tema yang membedakan antara order block sama breaker block itu satu temanya apa? Ya, ini kita berbicara soal order flow ini. Ya, ini kan terkesan mirip ya. Breaker block sama order block ini terkesan mirip. Nanti teman-teman malah bingung. Ya, tema yang paling utama yang membedakan breaker block dan order block itu sebenarnya di order flow-nya. Maksudnya gimana? Gini, gue coba gambar ya. Ini gua mau gambar bullish order block dan bullish breaker block. Coba harusnya kalian sudah notice bedanya di mana. Nah, ini bullish order block. Nah, kalau ini bullish breaker block. Yang order block perubahan order flow dan yang breaker block pelanjutan order flow kok. Betul sekali, Wahyu. Exactly. Ya. Order block itu sebuah beginning ataupun sebuah permulaan harga itu berubah order flow. Itu order block. Ya. Kalau breaker block ini sebuah continuation ataupun sebuah perlanjutan dari order flow yang sedang berjalan. Ya. Contoh, kita lihat sekarang gold. Ya. Nah, gold ini sebenarnya sekarang lagi hit area yang bagus. Kenapa? Dia lagi hit bullish breaker block. Ya. Ini bullish breaker block. Dari momen ini, ya, harusnya dia akan lanjut lagi naik ke atas. Kita lihat aja di sini buktinya. Ini bullish breaker block. Gua hapus dulu yang ini ya. Harga turun ke sini dan dia kembali melanjutkan pergerakannya ke atas. Ya, bullish breaker block. Nih, kelihatan ya. Jadi kalau teman-teman lihat chart jangan jangan terlalu dekat seperti ini ya teman-teman ya. Nanti bingung. Kalau dekat-dekat kayak gini tuh bingung nih. Apa nih yang gue lihat? Agak di zoom out sedikit ya. Agak di zoom out sedikit. Bullish Sorry kok mau tanya. ya. Itu ditandainya dari candle bullish pertama, bearish pertama ya, nggak dari yang bullish itu ke bawah yang bullishnya. Oh ya bisa juga lah ya. Sebenarnya kenapa gue tandain di sini karena kan dia baru mulai retracenya di sini ya. Jadi kayak
Kalau kita gambar pakai panah tuh dia gini, gini, baru dia gini kan. Cuman nggak apa-apa, lu mau tandain dari sini juga nggak ada masalah. Ya. Cuman yang harus dipahami adalah make sure itu adalah retracement terakhirnya. Ya. Kenapa? Karena kadang gini. Coba kita lihat. Kembali kita lihat contoh Euro USD ya. Oke, harga kan sudah berubah order flow di sini. Sudah menjadi bullish. Ya. Kita coba lihat di sini nih. Nah, di sini. Nah, breaker blocknya yang mana? Ya, by the way, di sini ada satu sama dua retracement. Nah, breaker blocknya yang mana? Bullish breaker blocknya yang mana? Yang kedua. Yang kedua. Ya, karena retracement ini tidak membuahkan apapun. Nih, dia retrace, dia cuma bikin pergerakan bullish sedikit, nggak sanggup, dia retrace lagi. Nah, di retrace kedua inilah, retracement kedua ini, baru big move datang. That's why we use this. Ya. Dan, nah ini sekarang benang merahnya akan mulai terjahit ya. Teman-teman masih ingat mungkin kunci pertama dari pertemuan kedua itu apa? FEG yang berada di sebelah low atau high yang di break adalah FEG yang kuat. Adalah FPJ yang kuat. Yes. Kenapa? Why? Karena ya FEG yang di sebelah high yang di break itu most likely dia bergabung sama breaker block. Ya. Dan ingat yang tadi gue bilang ya, bahwa apa? Ketika trade idea kalian didukung oleh dua atau lebih PD array, itu lebih high probability. Ya. Dan berhubung di dalam market yang paling sering terjadi itu kan bukan reversal ya, tapi apa? Continuation. Jadi yang akan sering kalian temukan adalah apa? Breaker block plus FEG. Nah, ketika breaker block bertemu FEG, ya, ini kita namakan unicorn. Ya. Gue waktu itu di squad 9 diprotes karena gue nggak ngomong unicorn ini. Gue nggak kasih nama unicorn. Ya bodoh sih. Ya, maksudnya yang penting kan konsep ini nih, breaker block plus FEG ya. Jadi gue kasih nama unicorn ya. Nah, unicorn ini sangat kuat. Breaker block plus FEG. Nah, kita coba lihat lagi contoh yang lain. Yang ini. Ya. Ini breaker block didukung dengan FEG di sebelahnya. Ya. And look at that precision ya. Masalahnya orang sabar nggak kayak gini. Dan masalahnya mereka tahu nggak dari sini tuh harusnya bullish. Ya, kalau mereka nggak ngerti order flow, mereka justru pengen cari sell lagi di sini. Ya, nah itulah perbedaan kalau lu beneran belajar order flow atau enggak. Ya, kalau lu beneran belajar order flow, ketika harga turun kayak gini, this is very delicious ya. Ini enak sekali. Ini lu buy di diskon sekali. Didukung dengan trade idea unicorn, breaker block plus FEG. Ya, sekarang kita coba lihat contoh dari bearish breaker block. Nah, ini contohnya nih. Ya, harga kan break ini, ya, which is melanjutkan pergerakan bearishnya. Nah, retracement terakhirnya itu di mana? Nih, ya. Ini menjadi apa? Bearish breaker block. Nah, di dalam bearish breaker block ini ada apa? Ada FEG ataupun CB di sini. Ya, that's why harga hit di sini dan dia reverse. Bahkan level ini menahan harga berapa kali di sini nih? Nih. Hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali. Ya. Inilah yang gue bilang dengan high probability. Ya. Dengan high probability seperti ini, ya, waktu itu gue ambil trade ini dilihat sama murid-murid gue ya, squad lama ini, squad 5, squad 6. Ya. Gue ambil trade di sini. Apakah gue langsung all in? Apakah gue full margin di sini? Ya. Kan high probability harusnya nggak apa-apa dong gue full margin. Jawabannya tidak. Ya. Karena yang namanya resiko itu harus dijaga. Ya. You never can be sure 100%. Ya, kalau lu yakin 100%,
lu gadai semua rumah lu gadai ginjal lu all in di satu trade. Ya, lu sudah langsung jadi Warren Buffett harusnya. Ya, itu yang selalu gue bilang. Tidak ada yang namanya 100%. Meskipun gue tahu ini high probability sekali. Ya, dan memang wah ini dari sini itu perform gue dapat lagi di sini. Cuman gue tidak perlu full margin. Ya, gue tidak perlu all in. 1% aja. Itulah yang dinamakan high probability dan risk management ya. Jadi ingat ya, tidak ada 100%. Oke, itu bracket block. Jadi ingat-ingat lagi ya, order block simple. Itu perubahan order flow. Dari yang sebelumnya bearish menjadi bullish, ataupun sebaliknya dari yang awalnya bullish menjadi bearish. You will find an order block. Unicorn best kok. Selama ini gue salah nentuin OB. No worry, Bro Yuri ya. Kita semua belajar. Gue mau tanya kok, Ya, kalau bedanya FEG, order block, breaker block itu apa ada traped seller atau traped buyer ya? aduh, tuh lu nggak usah mempersulit diri lu lah, bro. Yang kayak gitu, bro. Ya, kadang lu Oh, siap, dari siap, internet tuh siap. itu bikin lu pusing sendiri kadang. Ya, sebenarnya simpel sih. Order block ini kan sebenarnya apa? Seller-seller yang jual terlalu rendah nih sudah. Dia nggak tahu lagi order flow-nya. Dia sell di sini, ini sudah diambil nih. Ini kan trap seller nih. Nih, Iya, trap iya. seller. Ya kan? Cuma kan kita nggak perlu, oh di sini ada trap seller. Nggak usah. Ya penting apa? Lu tahu bahwa ini adalah bullish order block. Nah, nanti gua akan kasih tahu ya, pembeda order block yang baik atau bukan. Jadi nanti akan menjawab pertanyaan lu juga sih sebenarnya. Oke. Cuman, Siap, bos, siap, bos. oke. Nah sekarang, komponen PDR yang kelima. Ya, komponen PDR yang kelima. Nah, ini komponen yang kelima ini powerful juga ya. Komponen kelima, balance price range ataupun BPR. Balance price range ataupun BPR. Apa artinya? Artinya adalah sebuah zona harga yang sudah diseimbangkan. Maksudnya gimana? So, gue selalu bilang, ketika ada sebuah FEG, ya, ketika ada sebuah FEG, dalam kasus ini FEG buy nih, ini FEG buy ataupun BC. Ya. Ketika ada sebuah FEG, ini selalu menandai sebuah apa? Sebuah ketidakseimbangan. Makanya namanya imbalance sebenarnya. Ya, FEG sama dengan imbalance. Jadi setiap kali ada FEG, itu tandanya ada sebuah ketidakseimbangan. Nah, BPR ini terjadi ketika ketidakseimbangan yang pertama ini, BC ini, tiba-tiba secara suddenly, ya, secara ingat ya kata kuncinya, suddenly ya, secara suddenly langsung dibalas dengan ketidakseimbangan yang berlawanan. Ketidakseimbangan bertemu ketidakseimbangan, jadilah sebuah apa? Keseimbangan. Ya. Jadi BPR ini terjadi ketika BC itu langsung, kata kuncinya langsung ya, langsung dibalas oleh CB. Ataupun sebaliknya, CB dibalas BC. Ini BPR, ini menjadi BPR nih sekarang. Ini bukan lagi CB, tapi ini menjadi BPR. BPR ini itu sangat-sangat powerful. Kenapa? Sama seperti FEG, bahkan lebih kuat. Ini bisa menjadi tempat untuk menentukan order flow itu selanjutnya bakal kemana dari BPR ini. Ya, jadi ketika harga hit BPR, dia break seperti ini sudah fix. Bearish order flow itu akan lanjut. Ya.
Tetapi apabila harga hit BPR, dia kasih reaksi, tapi dia nggak break ini, dan dia break lagi ke atas seperti ini, BPR ini sudah gagal. Yang berarti apa? Harga most likely akan reverse order flow-nya. Ya, akan reverse order flow-nya. Ada istilah nama seperti unicorn tadi nggak kok? Nggak, itu BPR ya. BPR namanya. Balance Price Range. Ya. Jadi, gue waktu itu menggunakan BPR ini untuk warning ke anak-anak gue waktu itu. Bahwa dolar akan menguat. Kenapa? I saw something. Apa itu? Ini waktu itu. Ya. Waktu harga dolar turun ke sini, di sini kalau teman-teman lihat ada sebuah monthly BPR. Ini BC langsung dibalas dengan CB di sini. Ya, you see? BC dibalas dengan CB. Ya. Sewaktu harga hit BPR ini, BC ketemu CB jadi apa? BPR. Gue lihat di daily. Nah, ini dia. Ya. Harga hit, kemudian dia naik. Gue sudah bilang ke anak-anak gue waktu itu. Ya, siap-siap. At least beli dolar dulu sebagian duit kalian. Kenapa? Karena gue dari momen ini gue expect dolar tuh bakal naik ke atas. Ya, memang ini turun dulu nih. Tapi kalau lu lihat secara weekly, turunnya itu untuk apa? Ya, turunnya hanya untuk mengisi FEG ini. Ini ada FEG tipis. Ya, kemudian harga naik. Dari momen ini ke sini, dolar naik sekitar ya, hampir 4% lah. Ya, dan gue sudah warning anak-anak gue waktu itu. Ya, 4%, bayangin. Lu pegang dolar dibayar 4%. Ya, itu menurut gua a good deal ya. Dan dari ini juga, dari BPR juga, gua panen di GBP USD tahun 2024. Ya. Kenapa? Karena ada sebuah level monthly BPR yang menurut gua waktu itu dia bakal hold. Ini ada sebuah CB langsung dibalas dengan BC di sini. Ya. CB dibalas BC menjadi apa? BPR. Ketika harga turun ke BPR ini kalau nggak salah bulan-bulan apa nih? Bulan Mei kalau nggak salah. April, Mei, nah ini. Ya. Ini gue panen sekali di GBP USD. Anak-anak gue pernah tahu tuh. Ya. Kenapa? Ketika dia hit BPR ini, dia bikin sebuah rejection seperti ini, di monthly ya. Dia bikin rejection seperti ini. Ini menandakan bahwa dia siap untuk apa? Lanjut bullish. Bullishnya kemana? Mata gue tertuju ke sini. Ya, jadi bayangkan, lu nih, 92 hari, sekitar berapa tuh? 3 bulan ya? 3 bulan lu. Lu dapat trade idea untuk ikutin aja selama 3 bulan. Nih, sampai sini. Ya, setelah itu dia baru retrace. Ya. Jadi nanti lu tanya-tanya aja anak-anak ICDT yang sudah dari 2024 ikut gua. Kita panen banyak di sini. Ya, karena 3 bulan pertama tuh gue bilang jangan terlalu beresiko, karena jelek sekali. 3 bulan pertama tuh gue sudah expect bakal jelek. Kenapa? Ada jawabannya nanti di kurikulum. Ya, tunggu aja. Ya, jadi ingat, ini BPR. Dan yang harus teman-teman ingat, ya, BPR itu tidak boleh, teman-teman. BPR nggak boleh ya. BC-nya di sini misalkan, ini BC-nya. Ya, ini BC nih. Nah, terus baru ada CB lagi tuh di sini misalkan. Ini bukan BPR kalau gitu. Ya, ini sudah nggak relevan lagi. Ya, BPR tuh seperti ini. Nah, langsung dibalas gitu ya. Ini misalnya ini BC, ini CB. Langsung dibalas. Inilah jadi BPR. Ya, bukan seperti ini. Oke? Itu PDR yang ke-5.
Nah, ada PD array terakhir, keenam, yang kalau teman-teman mengerti PD array keenam ini, harusnya ya teman-teman nggak akan terjebak pergerakan palsu lagi. Ya. Apa itu PD array keenam? PD array keenam adalah stop hunt. Jadi stop hunt ini juga sebuah PD array. Justru ketika kita berbicara stop hunt, ini adalah level yang paling diskon dan ini juga level yang paling premium. Nanti gue jelaskan. Jadi stop hunt itu seperti ini. Lu sudah tahu order flow-nya bullish. Ya. Lu sudah tahu ordernya bullish dari sini misalkan. Nah, ketika ada seperti ini sebenarnya sebuah apa? Sebuah stop hunt. Ya. Di sini ada BC, dia turun ke bawah ini, dia ambil low ini. Ini sebenarnya sebuah BC, sebuah stop hunt. Ya. Justru ketika ini sudah terjadi, lu baru cari posisi buy. Nih, simple. Setiap ada sebuah sweep, ini stop hunt. Selama order flow-nya benar ya. Balik lagi ya. Ini stop hunt. Nah, kalau bearish-nya kayak gini kurang lebih. Nah, ini stop hunt juga nih. Ini bearish. Ya. Oke, biar gampang gini. Bullish-nya gini. Nah, ini bullish. Ini bullish stop hunt. Ya, ini bullish, ini bearish. Tapi ini dalam kasus reversal. Nah, kalau dalam kasus continuation seperti apa? Nah, ini bullish stop hunt juga. Tapi dalam kasus continuation ataupun perlanjutan sebuah tren. Ya, ini bearish stop hunt. Oke. Teman-teman kalau perhatikan, sebenarnya ya stop hunt ini itu sangat mirip dengan satu lagi. Ada satu PD array di sini yang mirip dengan stop hunt. Yang nanti kalau muncul, lu jadi bingung apakah ini bakal jadi stop hunt atau bakal jadi PD array ini. Ada yang tahu nggak apa? Nih, gua hapus yang ininya nih. Nah, ini mirip dengan PD array apa nih? Coba. Yuk, mirip dengan PD array apa? Ayo. Gue baru sadar kok kalau lihat yang bullish jelas banget kelihatan semua OBI, BB, FVG dan lain-lain. Tapi kalau market bearish sedikit sulit mata nggak langsung ketemu. Tinggal dibiasain aja itu. Masalah masalah dibiasain aja. OBI, Quasimodo, ya itu pattern ya. Kita bukan pattern trader. OBI, betul sekali. Ya. Stop hunt sama OBI, ini kalau belum terjadi, itu sangat-sangat mirip. Ya. Dari mana kita tahu ini bakal jadi stop hunt atau ini bakal jadi order block? Kalau ini jadi order block, dia akan lanjut turun justru. Bukan seperti ini. Kalau ini stop hunt, dia malah naik. Ya. Jadi inilah pembeda ya dari yang lu pelajarin dari internet sama di sini. Ini kita pakai logika dan gua akan ajarin ke kalian cara paling simpel menentukan OB ya. Yang mana bakal jadi order block, yang mana cuma jadi stop hunt. Itu pakai apa? Pakai logika. Gini, gua akan gambarkan ilustrasi. Ingat ya, gua ajarin kalian ini logikanya nih.
ini ada sebuah old high di sini. Ya, ada sebuah old high ataupun sebuah liquidity. Nah, harga sekarang itu lagi menuju ke sini. Oke? Sudah kelihatan jelas nih, harga tuh lagi menuju ke sini. Berarti kan dia mau ngambil liquidity ini. Nah, sekarang ada dua skenario. Ini skenario pertama, ini skenario kedua. Nah, ini patternnya sama-sama muncul nih. Ya. Ini patternnya muncul, ini patternnya muncul juga. Menurut teman-teman, yang mana yang akan jadi stop hand, yang mana yang akan jadi order block? Skenario pertama jadi apa? Skenario kedua jadi apa? Ayo, pakai logika. Skenario pertama jadi stop hand, yang kedua jadi order block. Yes. Kenapa? Bedanya di mana? Skenario pertama, dia bikin pattern seperti ini. Seolah-olah sudah mau ganti tren. Padahal dia belum mencapai tujuan utama dia di sini. Ya. Ini most likely akan menjadi sebuah apa? Stop hand. Ya. Nah, di skenario kedua itu berbeda. Dia sudah dapat di sini nih. Dia sudah dapat liquidity-nya dan kemudian dia bikin pergerakan seperti ini. Ini most likely, ingat ya, most likely akan menjadi apa? Order block. Kenapa? Dia sudah mencapai tujuannya, baru dia mau reverse. Tidak make sense apabila dia reverse di sini. Kenapa? Dia sedikit lagi dapat duit di sini. Masa iya dia reverse? Ya ibaratnya nih, lu lagi nyetir ya, dari Jakarta mau ke Bandung nih misalkan. Ya, lu sudah di tol Paster, tapi lu balik lagi ke Jakarta. Kan nggak mungkin. Ya, yang ada apa? Oke, gue ke rest area dulu. Gue ke rest area dulu, baru gue lanjutin lagi. Sampai Bandung akhirnya. Nah, kalau yang ini, lu sudah sampai Bandung, ya, lu sudah stay, dan akhirnya oke, gue mau pulang ke Jakarta. Ini make sense. Nah, inilah kenapa gue bilang jangan jadi pattern trader. Karena pattern stop hand sama pattern order block itu sama. Nah, sama kan? Yang membedakan apa? Logikanya. Makanya gue nggak pengen kalian jadi pattern trader. Ya, di sini tidak diajarkan pattern, diajarin apa? Logika yang benar. Ini sudah pasti jadi stop hand. Karena dia belum mencapai tujuannya. Dia belum sampai Bandung. Nah, yang ini, dia sudah sampai Bandung, sudah nginep di hotel, sudah staycation, ya, udah makan terong, raus, dan sebagainya. Dia baru mau pulang Jakarta. Itu make sense. Oke? That's the logic. Jadi itu adalah stop hand. Stop hand ini akan kalian jadikan panduan nantinya, ya, ketika kita sudah berbicara entry, ada rules, golden rules yang harus kalian ingat mengenai stop hand ini. Yaitu apa? If you want to buy, kalau lu mau buy, make sure sudah ada low yang di sweep. Sebaliknya, kalau mau sell, make sure sudah ada high yang di sweep. Kalau mau buy, make sure sudah ada low yang di sweep ataupun yang di stop hand, baru kita cari buy. Kalau mau sell, sebaliknya, make sure sudah ada high yang di sweep ataupun sudah di stop hand, baru kita ikutan sell. Ya, kurang lebih bakal seperti ini. Kalau kita mau buy, tunggu dulu low ini di sweep di sini nih, di sweep di sini. Ya. Kemudian dia break ke atas, baru kita ikut buy di sini. Ini kan balik lagi, ini order block sebenarnya. Ya. Makanya gue bilang order block itu ke time frame entry jadinya apa? Jadinya entry. Ya. Nah, kalau mau sell sebaliknya, tunggu sampai ada high yang di sweep dulu. Ya. Kemudian dia break, baru kita cari sell. Ya. Jangan seperti ini. Banyak yang ngajarin gini kan. Lagi kayak gini, terus harga kayak gini, nah lu buy di sini. Lu buy langsung di situ. Itu kan salah. Kenapa? Low ini belum di sweep. Most likely yang kejadian apa? Nah, di sini baru buy harusnya. Ya. Jadi ini golden rules ini nanti nih, stop hand.
ya. Tapi nanti, ini diingat dulu aja. Kita belum ngomongin entry. Oke? Jadi ini adalah komponen-komponen PD array yang akan kalian temukan dan akan kalian pelajari. Ya, jadi pakai waktu kalian tuh untuk kayak gini nih, untuk tajamin mata kalian. Oh, ini harga habis hit order block turun. Oh, ternyata dia isi FVG lagi turun lagi. Nah, itu yang dipakai guys waktunya guys. Ya, itu yang bakal berguna, bukan entry. Ya, gue nggak peduli teman-teman entry atau enggak, sebenarnya nggak ada ruginya di gue ya. Cuman gue akan bilang aja jangan entry dulu. Oke? Nah, sekarang ini PD array 0,5 diskon premium. Tanpa teman-teman sadari, sebenarnya ya ini semua ada dalam sini. Di sini ada bullish breaker block. Ya. Turun lebih rendah, biasanya ada apa? Ada FEG, ya, IVG, BPR. Bullish order block, FEG, IVG, BPR. Nah, biasanya yang lebih di bawah lagi apa? Bullish order block. Ya. Bullish breaker block biasa sudah dekat sama 0,5. Nah, ini biasanya di pertengahan. Nah, ini biasanya paling bawah. Kenapa? Dia reversal kan? Paling bawah dia, bullish order block. Dalam artian start paling mulanya dari sini. Nah, di bawah sini sebenarnya ada lagi, yaitu apa? Old low. Ya. Jadi sebuah swing itu juga sebagai sebuah PD array. Makanya gue bilang stop hunt itu adalah level paling murah dari sebuah harga. Dan level paling mahal, old high. Karena kebalikannya. Ini bearish order block, bearish breaker block. Ya. Kemudian biasa ya, CB, IVG, BPR, dan bearish order block. Oke. So, ketika contoh kita lagi mau buy nih, harga lagi kayak gini misalkan. Nah, dia hit 0,5. Good. Kemudian ada apa nih dekat-dekat 0,5? Oh, ternyata ada bullish breaker block sini nih. Oh, turun lagi, ada FEG misalkan. Nah, ini order block. Nah, kalaupun dia misalkan ngambil low yang ini, itu belum tentu perubahan tren. Ya, kenapa? Bisa aja ini sebuah stop hunt, ingat ya. Outlow, stop hunt, ini liquidity. Baru dia lanjut lagi naik. Ya. Sebaliknya, kalau kita lagi mau sell, nih, harga hit 0,5, ya, mungkin ada bearish breaker block, ada FEG, BPR, ada bearish order block. Ya. Tapi kalau dia break high yang ini pun, ini belum tentu perubahan order flow. Justru kalau kita yakin sama bearishnya, ini menjadi tempat paling enak untuk sell. Ya. Jadi itulah teman-teman. Ya. Ini kita baru pertemuan 4, tapi kalian sudah pasti kalau kalian belajar serius ini sudah mind blowing pasti. Ya. Ini nggak ada yang ngajarin kayak gini nih ke kalian. Ya. Jadi PR kalian nanti kalian tandain aja nih. Tandain semua ini. Ya, diskusi di grup ya. Obi. Stopan itu dalam pergerakan minor ya kok. Yes. Logik, siap-siap kok. Mantap. Oke, guys. Ya. Jadi itu semua yang bisa gue ajarin hari ini. Ya. Kalau kalian belajar serius, ini bakal mengubah hidup kalian. Tapi kalau fokus kalian tuh cuman mau trading terus, ya, mau langsung trading, ya silakan aja ya. Oke. Jadi jangan lupakan. By the way, fun fact ya, dari semua ini yang paling sering gue pakai sebagai POI apa? Ini. Ya, paling sering gue pakai. Dan ini harus selalu ada ya. Most of the time ini harus selalu ada. Karena ini betul-betul signature dari market maker. Ini juga. Ya, cuman ini kan lebih jarang. Paling sering ini. Mantap coach, thank you. Banyak dapat insight. Mantap Rio. Mantap coach, thank you. Siap John, sama-sama. Ya, jadi itu pelajarannya. Teman-teman benar-benar pelajarin serius ya. Karena seperti yang gue bilang, old high ini pun
ketika diambil ini termasuk dari bagian premium PD array. Sama seperti ini juga, low ketika diambil itu bagian dari discount PD array. Ya, kadang orang cuma fokusnya ke apa? FEG doang. Ya, tapi sekarang kalian sudah tahu bahwa ada 6 komponen PD array. Oke, guys. Thanks coach, sama-sama. Mau Rekaman konfirmasi akan kok. gue kirimkan di Telegram ya, seperti biasa. Guys, thank you semua yang udah join dan ingat ya tadi pesan gue ya buat yang suka ini ya, suka bikin ribut di grup ya. Itu bakal gue kick next. Ini final warning nih. Orang-orangnya ada semua di sini. Stopan nanti ada detailnya kok. Itu sudah detail ya. Nih. Oke, kita coba cari contoh satu ya sebelum kita tutup ya. Anggap order flow kita lagi bullish. Order flow kita lagi bullish. So USD. Ya, nah ini. Kita masuk ke daily. Ya. Order flow kita lagi bullish. Terus mungkin teman-teman fokusnya kan ke sini nih. Ya, ini swing nih. Nah, teman-teman nggak sadar bahwa ketika low ini diambil, low yang ini diambil, itu belum tentu dia menjadi perubahan tren. Kenapa? Kita lihat lagi di weekly. Nih, ya. Ini diambil, di bawahnya ada apa? FEG. Ya, jadi ketika ini diambil, justru inilah level yang paling bagus untuk cari buy. Ini stop hand namanya. Ya, paham ya? Ini juga nih contohnya ini nih. Nah, ini stop hand juga nih. Ya, itu simpel aja sih. Oke? Oke guys ya. Paham-paham kok. Siap. Sama-sama. Baru ngerti kenapa coach sering lawan tren biasanya kalau share trading di IG. Thank you coach sama-sama. Terima kasih coach. Thanks for David. Sama-sama. Bu, ya. Ya, thank you semua ya. Thank you semua guys. Sampai ketemu minggu depan guys. Thanks coach. Sehat-sehat selalu coach. Get well soon. Thank you Rio. Thank you so much. Thank you Su. Thank you kok. Thank you David. Sama-sama guys. Sama-sama. God bless you guys ya. Wait. Hmm, Makasih kok. siap, sama-sama. Oke guys. Rekaman gue kirim di Telegram ya. Thank you guys. God bless.